Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lala Salsabila dari kelas 9C. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan dan berbagi ilmu kepada kalian semua tentang sistem reproduksi pada manusia. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar tentang sistem reproduksi pada manusia? Jika belum, yuk simak video berikut. Untuk memperbanyak keturunan, manusia mempunyai kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi ketika gamet jantan yang disebut dengan sperma bertemu dengan gamet betina yang disebut dengan ovum. Oleh karena itu terjadilah fertilisasi atau yang disebut dengan pembuahan. Hasil dari fertilisasi tersebut adalah zigot. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat memproduksi sel telur. Yang kedua ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai pembawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada rahim atau yang biasa disebut dengan uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Yang keempat ada vagina, berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Di sini pertama ada kandung kemih, kelenjar prostat, uretra, vasa deferensia, testis, skrotum, kepala penis, dan lubang penis. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberikan nutrisi. Sedangkan vasa deferensia berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Sedangkan testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Selanjutnya skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada salah satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Dan pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Setelah hari ke-12, maka terbentuklah banyak lapisan-lapisan yang terdiri dari ektodermis, endodermis, mesodermis. Lalu terbentuk juga kantong kuning telur. Selanjutnya kita beralih pada siklus haid. Haid atau menstruasi adalah proses di mana lapisan rahim menebal, lalu lapisan rahim tersebut luruh dan keluar sebagai darah. Saat luruhnya lapisan rahim tersebut, maka perut akan terasa kram. Haid atau menstruasi terjadi karena tidak adanya sperma yang membuahi ovum. Ini adalah gambar perubahan dinding rahim pada saat menstruasi. Minggu ke-1, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah.
Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Minggu keempat, telur telah mencapai rahim. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa (sperma). Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, yaitu dalam usia 12-16 tahun. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonorea, chlamydiasis, sifilis, herpes simplex, dan candidiasis atau keputihan. Ketika kita telah mengetahui beberapa kelainan dan penyakit tersebut, maka jagalah kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kalian. Sekian dari saya tentang sistem reproduksi manusia. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.